Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-47. Kitab Yehezkiel pasal 47, penglihatan tentang zaman baru dengan perikop sungai yang keluar dari bait suci, batas-batas tanah Israel, dan pembagian tanah Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar
dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu. Di sebelah utara dari Laut Besar terus ke Hetlon sampai jalan masuk ke Hamat, dan terus ke Zedad, Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu, mulai dari laut sampai di Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur, mulai dari Hazar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel, terus ke laut timur sampai ke Tamar. Itulah sebelah timur. Di sebelah selatan, perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba, dekat Kadesh, terus ke sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Itulah di sebelah selatan, perbatasan dengan tanah Negeb. Di sebelah barat Laut Besar, merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu, mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Jadi, kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yehezkiel Fasal yang ke-47. Sedikit perenungan melalui fasal ini
tentang sungai yang keluar dari bait suci berdasarkan ayat panduan perenungan Terang Besar Alkitab Yehezkiel 47 ayat 1, 8, 9 dan ayat yang ke-12 dengan bunyi nas. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, dalam Yehezkiel pasal 47 kita membaca akan gambaran penglihatan Yehezkiel tentang sungai ajaib. Sungai yang mana airnya keluar dari bait suci yang kemanapun ia mengalir, setiap makhluk hidup yang berkerumun di sana akan hidup. Bahkan ikan-ikan sangat suka dengan air ini, karena oleh air ini mereka akan menjadi semakin banyak. Bahkan air laut pun dapat menjadi tawar. Dan kemanapun sungai ini mengalir airnya membawa kehidupan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, apa aplikasinya untuk kita? Sekarang ini banyak yang menawarkan berbagai macam obat untuk penyembuhan penyakit. Tapi sebenarnya yang paling mengerikan bukanlah sakit jasmani, tetapi sakit rohani. Untuk itu gereja diutus menjadi duta sorga untuk membawa kesembuhan dan kehidupan kepada dunia ini. Gereja adalah sungai dan kita umat-umat Tuhan adalah airnya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kualitas air yang kita miliki pada zaman sekarang ini. Apakah kita masih berfungsi sebagai air yang memberikan kesegaran, kesembuhan, dan kehidupan? Kita sedang berbicara tentang kenyataan. Sahabat-sahabatku, pernahkah engkau memikirkan pengaruh apa yang engkau miliki, kemanapun engkau pergi? Apakah engkau seorang sungai yang airnya membawa penyembuhan? Sahabat-sahabat firman, lidah kita kuat dan bisa digunakan untuk membangun. Tapi sayangnya, terlalu sering kita malah menggunakannya untuk merobohkan. Mazmur 77 ayat 13 mengatakan, Aku juga akan menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Apakah ini tujuan kita menggunakan lidah kita? Apakah kita cepat mendengarkan dan lambat berbicara, seperti yang diperintahkan Amsal 15 ayat 28 kepada kita? Apakah kita menggunakan kata-kata kita untuk memecahkan masalah, seperti yang disarankan Amsal 15 ayat 1, bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah? Apakah kita cepat mendengarkan dan lambat berbicara, seperti yang dinasihatkan Amsal 15 ayat 28 kepada kita? Inti dari pembelajaran yang benar menjawab, tapi mulut orang jahat mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, akhirnya ketika kita memasuki sebuah ruangan, apakah kita membawa kasih sayang Tuhan bersama kita, seperti yang diberitahukan dalam Amsal 31 ayat 26, terjemahan Alkitab King James Version, bahwa ia membuka mulutnya dengan kebijaksanaan dan di lidahnya ada hukum kebaikan? Atau dalam terjemahan baru Alkitab Indonesia, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat, The Sanctify Life halaman 54, alinea pertama sampai alinea yang keempat, halaman 66 alinea keempat,
dan pena ilham ilahi roh nubuat Ministry of Healing, halaman 253 alinea pertama menjelaskan. Yakobus juga berbicara tentang lidah. Kata Yakobus, lidah adalah anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, kata Yakobus, betapa hebatnya nyala api kecil. Ia dapat membakar hutan yang besar. Dan lidah adalah api bagi dunia kejahatan. Ia mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Yakobus 3 ayat 5 dan 6. Ini mengatakan atau menggambarkan tentang lidah yang tidak benar dan menunjukkan bahwa meskipun lidah adalah anggota kecil, namun memiliki pengaruh yang kuat. Lidah menopang hubungan dan memberikan pengaruh ke seluruh tubuh. Ini diumpamakan seperti kekang yang kita kenakan kepada mulut kuda dan yang kita gunakan untuk mengendalikan seluruh tubuhnya. Juga kapal-kapal besar, walaupun kecil kemudinya, dapat diarahkan untuk berputar kemanapun oleh juru mudinya. Lihat Yakobus 3 ayat 3 dan 4. Itulah pentingnya yang Yakobus katakan dalam mengatur lidah, sehingga ia menyatakan kita semua bersalah dalam banyak hal, tapi jika ada orang yang tidak menyinggung perasaan orang lain, orang itu adalah orang yang sempurna dan mampu mengekang seluruh tubuhnya. Yakobus 3 ayat 2, terjemahan King James Version. Tapi jika ada di antara kamu yang menganggap dirinya rohani, tapi tidak dapat mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Raja Salomo yang telah merasakan dampaknya, secara terbuka ia menulis untuk kebutuhan umat-umat Tuhan, bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Lidah harus digunakan untuk meninggikan dan membela kebenaran dan dalam memberikan alasan pengharapan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mendidik hati dan bibir kita untuk mengucapkan pujian kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tiada tara. Marilah kita mendidik jiwa kita untuk memiliki harapan dan tinggal dalam terang yang bersinar dari salib Kalvari. Jangan pernah kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Raja Surgawi, putra dan putri Tuhan semesta alam, dan merupakan hak istimewa kita untuk mempertahankan ketenangan di dalam Tuhan. Jadi sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, mari jadilah sungai hidup yang keluar dari rumah Tuhan, juga buah dan daun obat kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada. Berbicaralah tentang berkat Tuhan, berikanlah jawaban yang lemah lembut, cepat mendengarkan, dan bagikanlah kebaikan untuk semua yang kita temui, agar mereka juga dapat kita bawa kepada sumber kesembuhan, air hidup sejati, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati.